Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dalam kebaktian online Gereja Victory Sorong. Sebelum memulai kebaktian, akan ada beberapa hal yang dapat kita perhatikan seperti berikut ini. Yang pertama, carilah tempat yang tenang atau hindari hal-hal yang akan bisa mengganggu fokus saudara-saudari kepada Tuhan dalam kebaktian ini. Yang kedua, persiapkan sikap hati yang respek kepada Tuhan di sepanjang kebaktian online ini dengan tidak sambil melakukan aktivitas lain selama kebaktian berlangsung. Yang ketiga, pada saat memuji dan menyembah Tuhan, sebaiknya kita fokus bahwa Tuhan adalah audiens kita. Yang keempat, mari kita bisa membuka kamera atau menampilkan video kita agar kita bisa tetap saling melihat dan dilihat agar dapat memberi semangat kepada satu sama lain. Selamat beribadah dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mohon perhatian, 5 menit lagi ibadah akan segera dimulai. Sungguh baik Kau bagiku, Yesus. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan.
semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Ibadah akan segera dimulai. Jemaat dipersilakan berdiri. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, puji nama Tuhan kita boleh ada sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Dan hari ini kita walaupun beribadah di rumah kita masing-masing, kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita akan memulai ibadah kita angkat pujian kita, hormat bagi Allah Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita kuduskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang pertama. Roma pasal 8 ayat yang pertama, firman Tuhan berbunyi demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau menaikkan syukur kami yang begitu besar di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena kami sungguh menyadari dan mengakui jikalau kami masih ada sampai saat ini Tuhan, itu semua bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi kami mau akui itu semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajarkan kami untuk sungguh-sungguh bertanggung jawab atas hidup yang Tuhan berikan bagi kami di saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan juga bagi kami, sehingga kami tetap dapat beribadah di tengah-tengah kondisi yang seperti ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, sehingga kami dapat menjalankan ibadah kami dari permulaan pertengahan sampai pada akhirnya dalam pertolongan Tuhan.
Tuhan, dan di saat ini Tuhan, sebelum kami memulai ibadah kami Tuhan, kami juga mau datang mengakui setiap dosa kesalahan yang telah kami lakukan di hadapan-Mu Tuhan. Dosa-dosa yang kami menyakiti hati-Mu Tuhan, maupun hati sesama kami. Dosa yang kami sengajai maupun yang tidak kami sengajai Tuhan. Kami datang kepada-Mu saat ini ya Bapa. Ampunilah kami, sucikan dan kuduskanlah hati pikiran kami di saat ini Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang layak untuk datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah. Sebagai hamba Allah, saya memberitahukan bahwa pengampunan dosa telah terjadi atas hidup kita. Sebab firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama dengan orang percaya di seluruh dunia, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan memuji-muji Tuhan, kita akan meninggikan namanya dengan bersorak-sorai. Kita katakan, sebab Tuhan Maha Besar, Dia sangat terpuji. Dengan penuh sukacita kita angkat pujian, sebab Tuhan Maha Besar. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh.
jemaat kasih dalam Tuhan, saya undang bangkit berdiri, kita akan mengagungkan Dia, kita akan meninggikan Dia sebab Dia Allah yang kudus, Allah yang suci. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Maha kuasa, Maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun serukan. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kita angkat pujian sekali lagi. Katakan Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang mulia, Kau disanjung di tempat yang maha tinggi Tuhan. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal, Maha kuasa, Maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun serukan. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Katakan haleluya, 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 haleluya. Kau kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di saat ini kami dapat berkumpul dan secara khusus di saat ini Tuhan, kami bersama-sama akan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon kuasa kasih Tuhan tercurah bagi kami Tuhan, naungi hati dan pikiran kami, sehingga pemberitaan firman Tuhan pada hari ini Tuhan dapat berjalan dengan baik. Kami semua sama-sama diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah bagi kami anak-anak-Mu di saat ini Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berkumpul lagi untuk beribadah di pagi hari ini. Dan saat ini kita akan bersama-sama untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Ayub, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang pertama. Ayub, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang pertama. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ayub pasal 10, pasal pertama, firman Tuhan berbunyi demikian. Aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Ya. Sekali lagi, aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema yaitu bosan. Ya. Kalau kita berbicara tentang kata bosan, ya tentunya semua orang pasti pernah mengalami dan pasti akan mengalami yang namanya suatu keadaan bosan. Ya. Seseorang pasti akan menemukan titik di mana dia akan merasa bosan dengan keadaannya, baik itu keadaan pribadinya, baik itu di dalam keluarga, baik itu di tempat pekerjaan, baik itu di mana kita beribadah, dan juga dalam lingkungan masyarakat, dalam kota, dalam bangsa, pasti suatu saat kita akan merasakan dan menemukan suatu titik di mana kita merasa bosan. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat tentang bagaimana seseorang merasa bosan, maka di sini hanya ada 3 hal saja yang akan menjadi pilihan. Kalau orang sudah merasa bosan, berarti ada 3 hal yang akan menjadi pilihannya. Yang pertama, yaitu kalau sudah bosan, orang bisa saja pergi, atau dia melepaskan, atau dia membuang. Ya. Yang kedua, ketika seseorang bosan, bisa juga dia pasrah. Ya. Apa yang mau jadi, jadilah. Ya. Atau yang ketiga, kalau seseorang merasa bosan, dia akan terus maju, dia akan terus berjuang, memperjuangkan hidupnya. Ya. Sekarang tentukanlah pilihan kita, mana yang terbaik untuk kita untuk mengalahkan rasa bosan di dalam diri kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, terkadang kita sudah mulai bosan dengan keadaan, masalah, dan pergumulan kita mulai mempersalahkan orang lain. Mempersalahkan keadaan di sekeliling kita mempersalahkan situasi yang kita alami, dan terkadang juga kita mempersalahkan diri kita. Ya, ketika kita mengalami keadaan yang bosan, kita selalu mempersalahkan semua hal yang ada di sekeliling kita. Tetapi kalau kita lihat di dalam firman Tuhan ini, ya, Ayub memiliki sudut pandang yang berbeda. Ketika dia mengalami titik di mana dia mengalami bosan terhadap hidupnya, di sini dia memandang kepada Tuhan. Ya. Dia tidak mempersalahkan orang-orang yang ada di sekeliling dia. Dia tidak mempersalahkan keadaan yang dia alami, tetapi di sini dia berpusat kepada Allah. Dia memandang kepada Allah. Dia sungguh-sungguh menyadari bahwa masalah yang terjadi di dalam dunia ini selalu ada hubungannya dengan Tuhan. Selalu memiliki hubungannya dengan Tuhan, karena Ayub menganggap bahwa Tuhan adalah Allah yang berdaulat, Allah yang sungguh-sungguh
menjadi pusat kehidupan setiap kehidupan manusia di dalam dunia ini. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apapun masalah kita mau punya masalah dengan siapapun, ya, apapun masalah kita, sebesar apapun masalah kita harus menyadari bahwa kita harus berbalik kepada Allah. Kita harus memandang kepada Allah, kita harus menyampaikan itu kepada Allah. Semua ada hubungannya dengan Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Ayub tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berdaulat, ya. Berdaulat atas hidup manusia, atas hidup dunia ini. Tetapi Ayub tidak bisa membohongi dirinya, ya. Sekalipun dia tahu kebenaran bahwa Allah berdaulat untuk bisa melakukan apa saja di dalam kehidupan manusia, tetapi dia tidak bisa membohongi perasaannya. Dia tidak bisa membohongi perasaannya, dia tidak bisa menutupi rasa kecewanya terhadap ketetapan-ketetapan Tuhan atas hidupnya. Ya. Mengapa Ayub yang hidupnya begitu saleh, ya? Alkitab mencatat Ayub adalah orang yang paling saleh pada zamannya. Ya. Tidak ada orang yang sesaleh Ayub. Ya. Tetapi Tuhan izinkan dia untuk mengalami penderitaan. Dan penderitaan yang dialami oleh Ayub ini bukan penderitaan yang biasa-biasa. Penderitaan yang kalau kita katakan ini penderitaan yang sangat lengkap. Ya. Ayub kehilangan keluarganya, kehilangan hartanya, kehilangan usaha pekerjaan, nama baiknya terlebih khusus. Ayub terkenal adalah orang yang saleh. Tetapi ketika dia mengalami penderitaan, dia dituduh bersalah oleh teman-temannya. Ya. Begitu lengkap penderitaan yang dialami oleh Ayub. Itulah yang membuat Ayub merasa kecewa dengan keputusan-keputusan Tuhan. Sekalipun dia tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang berdaulat. Ya. Bagaimana dengan kita orang percaya saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kita tidak bisa membohongi bahwa terkadang juga kita merasakan hal yang sama. Ya. Terkadang kita tidak dapat menerima keputusan-keputusan Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Walaupun kita sudah mengenal Tuhan begitu dalam, ya. Kita sudah melayani Tuhan, kita sudah tahu firman Tuhan, kita sudah mengenal Allah dengan baik, tetapi terkadang ada keputusan-keputusan yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan kita yang sebenarnya membuat kita menjadi kecewa, ya. Membuat kita merasa bosan dengan keadaan kita. Mungkin kita sudah melayani Tuhan bertahun-tahun, ya. Kita sudah mendukung pelayanan Tuhan, ya. Kita sudah menolong banyak orang, ya. Tetapi terkadang ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita, ya, penderitaankah, sakit penyakitkah, pergumulan apakah, ya, terkadang itu membuat kita menjadi kecewa kepada Tuhan. Mungkin di saat ini kita merasa kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan, tetapi yang terjadi malah kita sering mengalami pergumulan. Kita mengalami sakitlah, masalah bertubi-tubilah, dan segala macam pergumulan dalam kehidupan kita. Dan sering kita bertanya, apakah Tuhan ini tidak salah menimpa hidup kita? Ya. Akhirnya kita mulai protes ke Tuhan. Ya. Mengapa ini terjadi di dalam kehidupan saya? Padahal saya sudah sungguh-sungguh hidup mempertahankan iman saya. Pengharapan saya hanya di dalam Tuhan. Ya. Terkadang hal inilah yang membuat kita menjadi bosan, ya. Bosan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Ya. Kita merasa untuk apa kita hidup benar di hadapan Tuhan kalau kita hidup dalam penderitaan. Akhirnya terkadang kita bosan lagi untuk melayani, bosan untuk mendukung pelayanan, dan kadang kita bosan untuk hidup taat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menyangka bahwa ketika kita hidup menjadi orang benar, lalu kita bebas atau hidup kita aman-aman saja. Ya. Setiap orang yang mengikut Tuhan Yesus pasti akan memikul salibnya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena salib itulah yang menuntun kita ke dalam kebenaran.
Makanya jangan pernah heran ketika ada orang yang mengalami pergumulan, mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, dia meninggalkan Tuhan Yesus. Dia mencari Tuhan yang lain. Dia mencari pengharapan yang lain. Karena dia berpikir dengan menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus, hidupnya akan enak. Tetapi bukan berarti dari pernyataan ini menjadi orang Kristen, menjadi orang benar itu akan selalu menderita. Tidak. Penderitaan bersama dengan Kristus adalah bagaimana kita hidup di dalam api penyucian yang memurnikan hati kita, memurnikan hidup kita, sehingga kita bebas dari penghukuman. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi orang percaya, kita tidak lepas dari penderitaan. Tetapi penderitaan itulah yang membuat kita semakin hari semakin teguh dalam iman pengharapan kita kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang mau kita pelajari dari firman Tuhan ini adalah bagaimana di tengah-tengah kebosanan Ayub atas ketetapan Tuhan terhadap hidupnya, ia tetap menyadari tentang kedaulatan Allah dan keadilan Allah. Di tengah-tengah penderitaan yang dialami oleh Ayub, ketika dia juga mengalami kebosanan atas hidup yang dijalaninya, tetapi dia masih tetap menyadari tentang yang namanya kedaulatan Allah dan keadilan Allah. Inilah yang membuat Ayub bisa berhasil sampai akhir di tengah-tengah kebosanan hidupnya, di tengah-tengah penderitaan yang ia alami. Karena dia sadar dengan kedaulatan dan keadilan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat tentang kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah ini bagaimana tentang Allah berhak melakukan apa saja di tengah-tengah dunia ciptaan ini. Allah berhak melakukan apa saja bagi setiap manusia. Allah berhak mengizinkan apa saja untuk terjadi di dalam dunia ini. Tidak ada satu manusia pun yang dapat mengatur Allah dengan ketetapan-ketetapannya. Tidak ada satu manusia pun yang bisa mengatur Allah. Ayub merasakan hal yang demikian. Dia mengakui bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat, yang berhak melakukan apa saja di tengah-tengah dunia ini. Walaupun dia ada kecewanya, tetapi tetap dia menyadari bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat, yang berhak melakukan apa saja dalam kehidupan ciptaannya. Walaupun Allah mengizinkan Ayub hidup di dalam penderitaan, tetapi ia percaya bahwa Allah itu adil dalam penghakimannya, tidak mungkin salah. Ayub adalah orang yang saleh, dan dia yakin pada akhirnya Allah akan memberikan penghakiman yang seadil-adilnya dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kedua hal inilah yang membuat Ayub kuat di tengah-tengah penderitaan yang dialaminya, membuat dia kuat di tengah-tengah kebosanan hidup yang dia alami. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini apa yang sedang Allah izinkan terjadi di dalam kehidupan kita? Sakit penyakitkah? Pergumulan pekerjaankah? Pergumulan keluargakah? Pergumulan kehidupan, kebutuhan hidup, masalah keuangan, sampai dengan masalah COVID saat ini yang kita alami? Ingatlah, kalau kita tetap sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran Tuhan, maka tentunya kita akan tetap yakin dengan akhir dari penderitaan dan pergumulan yang kita alami saat ini, yaitu kita akan mendapatkan pembelaan dari Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita sedang mengalami dan menghadapi yang namanya COVID, dan saat ini banyak orang yang terus berdoa supaya COVID ini bisa hilang dari Indonesia dan dari dunia ini. Tidak salah kita berdoa dan selalu berdoa, tetapi kita harus ingat akan kedaulatan Tuhan. Jangan kita berdoa menurut keinginan kita. Kita boleh selalu untuk berdoa,
Tetapi jangan kita berdoa menurut keinginan kita. Kita harus ingat tentang kedaulatan Allah. Allah berhak dan mengizinkan segala sesuatu terjadi di dalam dunia ini. Maka kalau mau berdoa, berdoalah supaya iman dikuatkan di tengah-tengah penderitaan. Mintalah agar kita semakin hari semakin kuat. Kita sebagai anak-anak Tuhan dapat hidup dalam kasih dan kebenaran Tuhan di tengah-tengah pergumulan dunia ini. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap pergumulan yang terjadi di dalam dunia ini, bencana yang terjadi di dalam dunia ini, kita harus menyadari dan kita harus mengakui segala sesuatu terjadi di dunia ini semua dengan seizinnya Tuhan. Asalkan kalau kita mau tetap sungguh-sungguh mempertahankan iman kita, mempertahankan hidup yang benar di hadapan Tuhan, maka kita akan meyakini bahwa pada akhirnya penghakiman Allah kita akan dibela, kita akan diselamatkan dan dipulihkan hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya saya jadi ingat tentang kisah Abraham, bagaimana dia melakukan tawar-menawar dengan Allah agar Sodom dan Gomora tidak dihukum oleh Allah. Dia meminta kepada Allah, tetapi ketika ketetapan Allah untuk Sodom dan Gomora harus dihancurkan, maka itu tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa manusia merubah itu. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, jangan memandang kepada bencana yang terjadi dalam kehidupan kita. Fokuskan diri kita untuk tetap melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Karena penghakiman Tuhan akan tetap terjadi. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inti dari firman Tuhan saat ini, yaitu ketika kita mengalami bosan dengan keadaan kita, dengan keadaan sekeliling kita, dengan keadaan kota kita, dengan keadaan di dalam dunia ini, ingatlah bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu ada dan Dia berdaulat atas dunia ini. Ia mengizinkan segala sesuatu terjadi di dalam dunia, bukan suatu kebetulan. Ada maksud dan tujuan Allah, ya, mendatangkan segala sesuatu terjadi di dalam dunia ini. Sekalipun keadaan yang kita alami tidak menyenangkan, ya, tetaplah jaga hidup kita untuk tetap hidup di dalam kebenaran. Jagalah kesalehan hidup kita, karena Allah adalah hakim dan adil. Karena Allah adalah hakim yang adil dan pengadilannya akan tetap dilaksanakan. Ya, ingat, pengadilan Allah akan tetap dilaksanakan dan Ia adalah hakim yang adil. Oleh sebab itu, di tengah-tengah pergumulan dunia ini, di tengah-tengah pergumulan hidup kita saat ini, fokuslah untuk tetap hidup di dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Maju terus, jangan pernah mundur, dan jangan pernah kita biasa-biasa saja. Jangan kita diam di tempat, tetapi lewat firman Tuhan ini kita belajar, ketika kebosanan hidup melanda diri kita, maka fokuskanlah diri kita untuk terus maju di dalam kebenaran Tuhan, sehingga pada akhirnya kita akan hidup mendapatkan jawaban seperti Ayub mendapatkan jawaban daripada Tuhan dari penderitaan pergumulan yang dihadapinya. Ya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sedemikian jauh perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Ya, firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita, mari untuk kita tetap berjuang. Kita terus percaya, berpengharapan kepada Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidup dan kebosanan hidup yang kita alami saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk pertolonganmu dalam kehidupan kami yang terus kami rasakan dari hari lepas hari. Di tengah-tengah pergumulan hidup yang kami alami saat ini. Di tengah-tengah kebosanan hidup yang kami alami saat ini Tuhan. Tetapi Engkau selalu menyertai langkah hidup kami. Engkau selalu menuntun kami dalam kasih dan kebenaran-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, ajarkan kami untuk tetap hidup berpengharapan dalam kasih dan kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga
Kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang layak untuk hidup dalam kasih dan karunia-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Bila firman Tuhan ini terus bekerja di dalam hati dan pikiran kami, menuntun kami ke dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus, di saat ini kami juga mau berdoa menaikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa mengucap syukur untuk kasih dan pertolongan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan selama seminggu ini Tuhan, baik untuk kami secara pribadi, bagi keluarga kami, bagi jemaat dan pelayanan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami merasakan kuasa kasih dan penyertaan-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur untuk jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah menambahkan usia bagi mereka, biar mereka tetap hidup dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Dan di saat ini Tuhan, kami akan berdoa menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa Tuhan, mendoakan untuk hamba-hamba Tuhan dan pengurus agar tetap bekerja sama dalam kesehatan di dalam kasih dan kebenaran Tuhan, sehingga pelayanan kami dapat berjalan dengan baik ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk pelayanan minggu berjalan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati setiap program pelayanan kami selama 1 minggu ini Tuhan. Tuhan turut campur tangan, Tuhan memberkati, sehingga pelayanan kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang dilayani, dan terlebihnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pengembangan dan kemajuan pelayanan Gereja Victory Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan tolong. Berikan kami roh hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan, sehingga kami dapat bersama-sama untuk mengembangkan dan memajukan pelayanan di gereja ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan jemaat, ekonomi, pekerjaan, rumah tangga dan anak-anak. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati selalu Tuhan. Tuhan tolong cukupkan untuk jemaat dalam pergumulan ekonomi. Tuhan cukupkan kebutuhan hidup mereka dari hari lepas hari Tuhan. Pekerjaan yang mereka tekuni saat ini Tuhan, untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka, Tuhan berkati. Tuhan tolong buka jalan ya Bapa, sehingga sungguh-sungguh pekerjaan ini diberkati oleh Tuhan, dan itu dapat menjadi sumber kebutuhan hidup mereka dari hari lepas hari. Tuhan berkati ya Bapa untuk masing-masing rumah tangga, agar mereka tetap dapat hidup dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Suami dengan istri dapat menjalin hubungannya dengan baik. Orang tua dengan anak dapat menjalin hubungannya dengan baik. Saudara dengan saudara tetap dapat menjalin hubungannya dengan baik dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak kami di tempat ini juga Tuhan, yang dalam pertumbuhan, Tuhan jaga lindungi mereka, berkati pertumbuhan mereka. Yang dalam pendidikan Tuhan tolong mereka agar mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawab mereka sebagai siswa dengan baik Tuhan, maupun yang juga di dalam pendidikan perguruan tinggi. Tuhan berkati mereka agar mereka dapat menyelesaikan kuliah mereka dengan baik ya Bapa. Berkati mereka dalam pendidikan mereka Tuhan. Dan di saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang-orang tua yang ada di dalam jemaat kami Tuhan. Tuhan berikan roh hikmat kebijaksanaan bagi mereka, jadikan mereka pelita di tengah-tengah kehidupan keluarga, agar mereka dapat menjadi saksi, menjadi terang di dalam kehidupan keluarga mereka Tuhan, untuk membawa keluarga mereka dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Bapak Daniel Dubu yang sudah menyediakan tempat untuk kami dapat beribadah di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kehidupan mereka. Dan juga kami berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini yang mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan, yang telah mendukung lewat dana maupun doa. Kiranya Tuhan juga menyertai dan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Sinode Gereja. Tuhan berkati dalam perencanaan-perencanaan mereka Tuhan dalam pelayanan, agar Tuhan turut campur tangan, sehingga setiap program pelayanan yang dilaksanakan semua dapat berjalan dalam kasih dan kebenaran Tuhan, menjadi berkat bagi setiap orang-orang yang dilayani dan memuliakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk persiapan untuk sidang sinode. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan buka jalan, kiranya Tuhan memberikan waktu yang tepat dan di tempat yang tepat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Tuhan berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja, setiap gereja-gereja dan jemaat-jemaat yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati selalu Tuhan. Dan di saat ini juga Tuhan, kami juga tak lupa berdoa untuk gereja-gereja dan para hamba Tuhan di seluruh dunia yang sedang mengerjakan pekerjaan pelayanan Tuhan, baik pendeta, penginjil, para misionaris,
orang-orang yang mendukung pelayanan Tuhan lewat dana dan juga lewat doa. Kiranya Tuhan tetap memberkati, memberikan mereka kekuatan, kesehatan, sukacita dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan bagi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami rindu agar bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan dipulihkan oleh Tuhan, diampuni oleh Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan. Kami rindu Tuhan Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa lainnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati bangsa kami di tengah-tengah pergumulan yang terjadi saat ini Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami anak-anak Tuhan di dalam terang kasih-Mu Tuhan. Sehingga kami anak-anak Tuhan dapat menjadi garam dan terang dunia di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Untuk bagaimana kami dapat satu hati, kami sepikir untuk memuliakan Tuhan di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Terima kasih, berkati anak-anak Tuhan, berkati gereja-gereja Tuhan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Agar kami dapat memuliakan Tuhan di dalam bangsa ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan bagi persembahan yang telah kami berikan. Tuhan tolong berkati, kiranya persembahan yang akan kami berikan ini Tuhan dapat berguna bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini ya Bapa. Berkati anak-anak-Mu yang mengelolanya Tuhan, agar dapat mengelola tepat pada sasarannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan di saat ini ya Bapa, kami akan mengakhiri doa syafaat kami ini dengan doa Bapa kami yang Engkau ajarkan bagi setiap orang percaya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam nama Tuhan, puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Persembahan boleh dimasukkan dalam amplop dan diserahkan kepada bendahara. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian kita. Kaulah kuatku, meskipun musuh di depanku rintangan menghadang langkah. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di sisiku, Beribu rebah di sisiku, berlaksa di sisi kananku, tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan, kita akan mendengarkan warta jemaat selama sepekan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dengan penuh sukacita kami menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari dalam ibadah pada pagi hari ini. Atas nama Gembala, pengerja, dan seluruh jemaat, kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Evangelis Adrian Leo KBC yang telah menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dalam keluarga dan pelayanan.
jemaat yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini kami akan menyampaikan info pelayanan sepekan Gereja Victory Sorong. Sehubungan dengan PPKM yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Sorong, maka kita akan tetap melakukan ibadah secara online melalui Zoom, YouTube, dan Facebook Gereja Victory Sorong. Berikut jadwal ibadah pelayanan sepekan. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Dengan iman katakan saudara, dengan imanku ku bisa bangkit oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Demikian info pelayanan sepekan. Gembala dan seluruh pengerja mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita, Hai bangkit bagi Yesus. Bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu hiduplah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Baitnya yang kedua. Hai bangkit bagi Yesus, tegak panggilannya. Hadapilah tantangan, harinya inilah. Hati yang tak berhilang, pasukan pasangan. Semakin berbahaya, semakin kau tegar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup dan menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami sudah melaksanakan ibadah kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih dan penyertaan-Mu dari awal pertengahan sampai akhir ibadah kami ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah sungguh-sungguh apa yang kami lakukan di pagi hari ini, ibadah yang kami laksanakan di pagi hari ini sungguh-sungguh memuliakan Engkau ya Bapa, dan secara khusus menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan. Dan di saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami ya Bapa. Tapi kami sungguh menyadari dan mengakui bahwa tugas tanggung jawab dan pekerjaan kami belum selesai Tuhan. Oleh sebab itu di saat ini kami membutuhkan kasih karunia, damai sejahtera, berkat dan pertolongan yang daripada Allah Bapa, menyertai langkah hidup kami anak-anak-Mu dari hari ini, esok, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ibadah kita selesai, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh kita selesai, ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Saya mempersilakan Bapak Ibu untuk kembali duduk.